Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Semoga kalian bersama keluarga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semua sudah siap belajar? Pagi ini kita akan belajar tematik kelas 5. Di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan masih di pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan membaca teks sejarah tentang proses terbentuknya NKRI, siswa dapat menuliskan informasi dari bacaan. Yang kedua, dengan mempelajari unsur-unsur kebudayaan, siswa dapat menuliskan 5 unsur budaya berikut penjelasannya. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari perjuangan dengan perundingan diplomasi, siswa dapat melengkapi beberapa perundingan. Kemudian yang keempat, dengan membaca teks bacaan tentang pengakuan kedaulatan, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Kemudian yang kelima, dengan mengamati notasi lagu situ, siswa dapat menuliskan informasi tentang lagu tersebut. Proses terbentuknya NKRI. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan RI segera melakukan perangkat negara dan pemerintahan negara. Sidang PPKI. Badan yang didirikan sebelum proklamasi yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI, segera mengadakan sidang pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam persidangan tersebut, mereka menyepakati pentingnya rumusan wilayah negara. Sidang PPKI yang pertama. Melalui sidang tersebut disepakati 3 hal penting bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD, yaitu 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum terbentuk. Pada sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata dan beranggotakan Ahmad Suparjo, Sayuti Malik, Iwa Kusuma Sumantri, Wiranata Kusuma, Dr. Amir A.A. Hamidan, Dr. Ratu Langi, dan Gusti Ketut Puja. Tersebut mengambil 3 keputusan sebagai berikut. Penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan. Kemudian yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Kemudian yang ketiga, pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah,
pada sidang yang kedua, melalui sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Komite Nasional Indonesia atau KNI merupakan badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau badan legislatif sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI dirancang menjadi Partai Tunggal Republik Indonesia, namun akhirnya dibatalkan. Yang ketiga, Badan Keamanan Rakyat atau BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan bagi masing-masing daerah. Pembentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia. Komite Nasional Indonesia atau KNI dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia, telah memiliki pengurus yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Di tingkat daerah, namanya adalah Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Provinsi-provinsi baru seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan telah memiliki KNID. Munculnya KNID menunjukkan adanya dukungan yang luas dari berbagai daerah di Indonesia terhadap pemerintahan yang baru terbentuk. Pembentukan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan seperti kementerian yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 tersebut terdiri atas 12 kementerian. Kementerian yang menggarap bidang tertentu disebut sebagai Kabinet Republik Indonesia I dan dipimpin oleh para menteri yang sesuai dengan keahliannya. Kabinet ini bersifat presidentil dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kabinet ini, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Pembentukan Badan Keamanan dan Pertahanan. Selanjutnya, dibentuk pula lembaga pertahanan yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum terbentuknya Tentara Nasional yang kuat, Presiden Soekarno menganjurkan agar para pemuda yang memiliki keterampilan militer dan bergabung dengan barisan perjuangan pada zaman pendudukan Jepang seperti Eta Keiho, Sei Nendan, Kei Bodan, dan KNIL untuk segera bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan ini bukan sebagai lembaga kemiliteran, melainkan sebagai badan darurat sebelum terbentuknya Tentara Nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Melalui maklumat yang dikeluarkan pemerintah, TKR yang dibentuk tersebut menjadi dasar bagi lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya TNI. Di sini TKR merupakan cikal bakal dari TNI yang ada sekarang ini. Unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa ini bukan merupakan warisan secara biologis,
dihasilkan dari proses belajar. Kebudayaan dapat berkembang dan yang semula sederhana menjadi lebih kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi penduduk Indonesia dalam memperoleh pengetahuan. Kebudayaan yang sederhana ataupun yang kompleks mestinya akan memiliki unsur-unsur kebudayaan. Apa saja unsur-unsur budaya? Suatu kebudayaan memiliki unsur religi, yaitu kepercayaan, kemudian pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan atau kekerabatan, ekonomi atau mata pencaharian, bahasa, dan kesenian. Religi atau kepercayaan, unsur ini berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Setiap agama pasti akan menuntun penganutnya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna serta berperilaku baik terhadap sesama manusia. Setiap agama pasti mempunyai upacara keagamaannya masing-masing. Misalnya, agama Hindu ada upacara keagamaan Mabem dan Nyepi. Kemudian pengetahuan berfungsi untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui pengetahuan. Pengetahuan membantu manusia untuk lebih berkembang sehingga menjadi lebih maju dan berinovasi. Kemudian teknologi yang dibahas pada unsur kebudayaan yaitu teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak dipengaruhi oleh teknologi modern. Teknologi tradisional pada masyarakat desa antara lain alat-alat produksi wadah, senjata, pakaian dan perhiasan, rumah, serta alat transportasi. Kemasyarakatan atau kekerabatan. Dalam kehidupan masyarakat biasanya diatur oleh suatu aturan atau adat istiadat. Aturan dan adat istiadat sudah menjadi pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Kemudian ekonomi atau mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya, daerah yang memiliki sumber daya perikanan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian unsur bahasa adalah suatu unsur kebudayaan yang digunakan untuk berkomunikasi, bahasa yang ada di dunia. Bahasa yang digunakan di dunia ini sangatlah beraneka ragam. Terdapat lebih dari 1000 bahasa di dunia ini. Penggunaan bahasa sangat dipengaruhi oleh suatu letak geografis. Misalnya, bahasa yang digunakan pada daerah perbatasan akan menggunakan bahasa campuran. Contohnya, masyarakat di Cirebon menggunakan bahasa suku Jawa Sunda. Kemudian unsur kesenian adalah suatu karya yang mengekspresikan keindahan. Kesenian dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dan seni suara. Seni rupa misalnya seni ukir, seni lukis, seni rias, dan seni tari. Seni suara misalnya seni musik dan seni sastra atau puisi.
perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Berikut ini perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia dengan Belanda hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirto Tertiproso, dan A.A. Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh Profesor Kemenhorn. Perundingan Linggarjati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Kapal tersebut sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok yang dianggap sebagai tempat netral. Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijayatmojo. Perundingan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Persetujuan Renville berisi hal-hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Persetujuan Renville yang kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Kemudian perundingan Rum-Royan. Pada tanggal 7 Mei 1949 dilaksanakan perundingan Rum-Royan ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia atau disingkat UNCI. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Dr. Haji van Rooyen. Hasil kesepakatan dalam perundingan Rum-Royan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian kedua, Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar sebagai tindak lanjut dari perundingan Rum-Royan. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949,
diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi ini diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan Federation Verlag atau BFO. Konferensi meja bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, Dr. William Drees. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. BFO oleh Sultan Hamid II, sedangkan Belanda dipimpin oleh M.R. van Maarschaffen. Sementara dari pihak Inggris diwakili oleh Italy pada tanggal 2 November 1949 persetujuan KMB disahkan yang hasilnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, masalah Irian Barat, penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Kemudian yang keempat, akan dibentuk Angkatan Perang Indonesia dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dengan TNI sebagai intinya. Pengakuan kedaulatan sebagai tindak lanjut dari konferensi meja bundar atau KMB, maka dibentuk Republik Indonesia Serikat. Sebagai Presiden RIS terpilih Insinyur Soekarno, Kabinet RIS pertama dibentuk dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pergi ke Belanda untuk menandatangani pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Upacara penandatanganan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat yang sama juga dilakukan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota A.H. Lowing. Dengan demikian, berakhirlah masalah antara Indonesia dengan Belanda. Jasa PBB dalam upaya penyelesaian pertikaian antara Indonesia dan Belanda sangatlah besar, namun hasilnya belum seperti yang dikehendaki oleh Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas negara RI dan BFO. Setelah RIS menerima kedaulatan, muncul ketidakpuasan dari rakyat, terutama dari negara-negara bagian di luar RI. Negara-negara yang sebelumnya merupakan bentukan Belanda itu menginginkan untuk bergabung dengan RI pada 17 Agustus 1950. Terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di sini ada lagu syukur yang diciptakan oleh H. Mutahar. Kemudian ada dasar do sama dengan la, biramanya 4/4, tanda tempo andante sostenuto. Mana lagu syukur? Rasa syukur atau rasa terima kasih pada Allah yang memberi tanah air yang merdeka. Coba kita nyanyi bersama-sama.
Yakin ku patuh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.